Bab ke-22. Ruang manajer. Liu Yehan membuka ransel dan memperlihatkan emas di dalamnya. Ini adalah emas yang diambil khusus pagi ini. Dawei, ini emas yang akan dijual di toko hari ini. Mata si Dawei hampir dibutakan. Di mana dia melihat begitu banyak emas disatukan, suaranya sedikit bergetar ketika dia berbicara. Saudara Yu, ini agak membuat saya stres. Ini tekanan yang besar dan masih banyak lagi. Bagaimana mungkin tidak ada emas di toko emas? Liu Yehan tersenyum. Paket emas ini hanya 50 kati dan tempat penyimpanannya masih banyak. Jika bukan karena takut menakuti si Dawei, dia ingin segera menjual emasnya di sini. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara keras di luar. Pendengaran Liu Yehan lebih baik, dia sepertinya pernah mendengar kata merampok. Apa yang terjadi? Buka pintunya. Saya melihat dua pria bertopeng, memegang dua pisau dapur di tangan mereka, menggelengkan mulut, berteriak. Jangan bergerak, perampok, keluarkan emas di dalamnya. Beberapa penjaga toko takut bersembunyi di balik lemari, dan beberapa lari ke ruang belakang. Lemari pajangan emas terbuat dari kaca tamput. Tanpa kunci, akan sulit untuk memecahkannya meskipun dihancurkan dengan palu besar. Dua perampok melihat bahwa mereka tidak mendapatkan emas untuk mereka. Salah satu perampok yang lebih tinggi dengan marah berteriak. Cepat, atau aku akan membacokmu sampai mati. Perampok lain, yang sedikit lebih pendek, sekitar 1,65 meter, tidak sabar, dan mengulurkan tangan untuk membuka etalase. Sayangnya, memutar kunci dari depan akan memudahkan untuk memutarnya, dan perampok berdiri di luar, sehingga sangat sulit untuk memutarnya. Terlebih lagi, kuncinya tidak dimasukkan ke dalamnya. Ini juga merupakan tempat penyimpanan emas untuk mencegah seseorang mencurinya, sehingga biasanya dikunci setelah dibuka dan kuncinya dicabut. Kecuali seseorang sedang melihat perhiasan itu, dia akan membukanya. Pada saat ini, sebelum waktu membuka pintu, tentu saja tidak akan ada kunci di dalamnya. Perampok pendek itu mengutak-atiknya beberapa kali, tetapi tidak melepaskannya. Idiot! Pukul dengan palu! Perampok jangkung memarahi ketika dia melihat perampok pendek melakukannya beberapa saat tetapi tidak bisa melepaskannya. Perampok bertubuh pendek itu mengambil palu kecil dari tasnya dan memukul kaca etalase dengan paksa. Bang bang bang. Suara keras terdengar di mal. Saya harus mengatakan bahwa kualitas lemari pajangan ini sangat bagus. Para perampok mengetuknya dengan keras sebanyak 5 atau 6 kali dan tidak ada retakan di atasnya. Lonceng lonceng lonceng. Situasi di Jindian dipantau dan diperhatikan, dan alarm segera berbunyi. Sial! Biarkan aku melakukannya! Perampok jangkung mengambil palu dari perampok pendek, dan ketika dia mendengar alarm, dia tahu bahwa waktunya hampir habis. Tapi dia tidak mendapatkan uangnya, dia tidak berdamai, dia sangat membutuhkan sejumlah uang untuk menggunakannya. Kelihatannya lama sekali, namun nyatanya hanya sebentar. Dage, ayo pergi! Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Perampok pendek menarik pakaian perampok tinggi dan melihat sekeliling. Tidak mudah untuk ingin pergi. Liu Yehan berjalan melewatinya, 20 meter jauhnya, hampir terbentang dalam sekejap mata. Mengulurkan tangan dan mengambil dua pisau dapur dan palu para perampok. Kedua perampok itu terdiam sesaat. Di mana senjataku? Mendongak, hanya kepalan tangan sebesar kasol yang datang ke arahnya. Ledakan. Liu Yehan melancarkan dua pukulan dengan cepat, mengenai kedua wajah itu. Keduanya langsung terjatuh ke belakang. Ledakan. Kedua perampok itu memiliki kontak paling dekat dengan tanah. Keduanya tampak pingsan karena tinju Liu Yehan dan tetap tidak bergerak. Sialan, tidak, bukankah aku sudah membunuh mereka? Meski keduanya adalah perampok, namun jika mereka benar-benar membunuh seseorang, itu akan merepotkan.
Liu Yehan dengan cepat mengulurkan tangan dan menusuk hidung mereka. Untungnya dia masih bernapas. Sejak menggunakan ramuan evolusi genetik, kekuatan Liu Yehan menjadi jauh lebih besar. Kekuatan semacam ini secara alami tidak menjadi masalah jika digunakan di hari-hari terakhir, tetapi di dunia nyata, bisa secara tidak sengaja membunuh orang. Setelah mengetahui bahwa tinjuku lebih berat, aku akan lebih memperhatikannya di masa depan. Ketika Shi Dawei melihat Liu Yehan berlari, dia ingin menghentikan Liu Yehan, tetapi kecepatan Liu Yehan terlalu cepat. Ketika dia pulih, dia menemukan bahwa Liu Yehan telah memukuli kedua perampok itu hingga jatuh. Tidak, kapan Kakak Yu memiliki kekuatan seperti itu? Ini bisa menyamai kekuatan seorang petinju. Para penjaga toko juga ketakutan saat bertemu dengan para perampok. Setelah sekian lama bekerja di sini, baru pertama kali mereka bertemu dengan perampok. Melihat para perampok itu dijatuhkan ke tanah oleh Liu Yehan, dia buru-buru mengelilinginya, dan ketika mereka mengelilinginya, mereka menemukan bahwa kedua perampok itu terbaring tak bergerak di tanah. Bukankah itu sudah mati? Liu Yehan tahu apa yang mereka pikirkan dan menjelaskan. Tidak apa-apa, mereka berdua belum mati, mereka hanya pingsan. Beberapa saat kemudian, keamanan di mall juga datang. Cari seseorang untuk mengikat kedua perampok itu dengan tali dan menunggu kedatangan polisi. Kakak Yu, itu terlalu berbahaya. Keduanya punya senjata. Shi Dawei prihatin dan kemudian memuji. Tapi kedua pukulanmu sangat bagus. Iya bos, ganteng banget dengan dua pukulan itu bos. Apa kamu sudah latihan tinju? Ini bukan tinju, saya kira bosnya telah berlatih seni bela diri. Baiklah, kamu terus bekerja, jangan tunda pekerjaanmu hari ini. Aku tetap berharap kamu menghasilkan banyak uang untukku. Liu Yehan membiarkan mereka semua bubar. Ada pengawasan di mall, dan catatan kriminal keduanya jelas. Setelah polisi datang, mereka datang untuk menanyakan sebentar dan membawa kembali kedua perampok tersebut. Kakak Yu, terlalu berbahaya bagimu untuk membuka toko emas, kan? Ini baru hari pertama seseorang akan merampok. Shi Dawei bergumam. Walaupun perampokan ini mengejutkan dan tidak menimbulkan bahaya, ia merasa ketakutan ketika mengira akan memiliki begitu banyak emas. Liu Yehan menepuk pundaknya dan berkata, jika Anda benar-benar bertemu dengan perampok, jangan hentikan mereka seperti saya. Biarkan saja mereka merebutnya. Jika Anda tidak punya uang, Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang, dan jika Anda tidak punyanya, kamu benar-benar bodoh. Dia meminta Shi Dawei untuk datang dan membantu, tetapi dia tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Shi Dawei tidak memiliki kemampuan seperti dia. Jadi begitu, jawab Shi Dawei. Hal yang sama juga berlaku untukmu semua. Saat kamu bertemu perampok, biarkan mereka merampoknya. Keamanan pribadi adalah yang paling penting. Liu Yehan memberitahu asisten toko lainnya. Para perampok datang lebih awal, mungkin mereka hanya ingin membeli barang dari toko Cheng Jin, jadi mereka datang untuk mengambilnya. Tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu Liu Yehan, dan mereka bernasib buruk. Namun, melihat mereka berdua, memegang dua pisau dapur dan palu, mereka berani datang ke mall untuk merampok, dan mereka tidak tahu apa yang telah mereka makan. Meski para perampok berhasil ditangkap, namun jika Anda ingin tahu kenapa mereka ingin melakukan sesuatu dengan toko emas tersebut, untuk sementara Anda tidak akan mengetahuinya. Liu Yehan menebak, bukankah orang-orang ini ada di sini untuk membalas dendam ke bos Zhang, bukan? Tidak mungkin, sungguh sial. Perampokan di pagi hari sama sekali tidak mempengaruhi bisnis toko emas, dan arus orang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya datang mengunjungi etalase yang tidak diledakkan palu atau benar-benar datang untuk membeli emas. Secara umum, arus orang ke toko emas tinggi, dan semakin tinggi lalu lintasnya, semakin tinggi pula peluang untuk membeli. Memanfaatkan peningkatan lalu lintas, Liu Yehan mengadakan acara 3 hari di Jindian. Semua harga emas diskon 20%. Ini buruk sekali. Secara umum,
toko emas menghasilkan uang terutama dari biaya pemrosesan, serta saluran pembelian. Umumnya toko emas tidak memungut biaya pemrosesan paling banyak saat melakukan aktivitas. Praktik seperti Liu Yehan benar-benar mengalami kerugian. Saat ini harga emas perhiasan di toko emas umumnya sekitar 365 yuan. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemrosesan. Diskon 20% dari 365 yuan adalah 292 yuan. Harga tersebut sebenarnya mendekati harga transaksi pasar internasional. Kalau toko emas menjual dengan harga segitu, rugi total. Namun bagi Liu Yehan, semua emasnya diambil dari dunia lain dan harga ini jauh lebih terjangkau dibandingkan harga yang dibeli kembali di toko emas lainnya. Acara di toko emas Longfeng siang ini mendorong banyak orang untuk membeli emas. Semula masyarakat Tionghoa mempunyai minat lebih besar untuk membeli emas koleksi. Dalam banyak kasus, perhiasan emas dibutuhkan untuk dekorasi, seperti pernikahan atau berbagai hari jadi. Perhiasan emas adalah salah satu hadiah yang sangat diperlukan. Orang yang datang ke toko emas untuk melihat perhiasan umumnya adalah mereka yang lebih bersemangat untuk membeli. Ketika mereka melihat kegiatan ini, mereka tidak tahan. Melihat perhiasan satu persatu, seolah tidak butuh uang, mereka membawanya pulang dalam tas besar dan kecil. Liu Yehan bahkan mendengar seseorang memanggil kerabat dan teman untuk datang ke sini untuk membeli. Setelah mendengarkannya, Liu Yehan tersenyum bahagia. Yang dia inginkan adalah efek seperti ini. Namun konsekuensi menjual emas dengan diskon 20% dan tanpa batasan jumlah, baru tiba pada pukul 3 sore. Shidawei berlari mendekat dan berkata, "Saudara Yu, emas di toko hampir habis. Saya kira saya hanya bisa menutup toko pada malam hari. Tidak, emas yang kuberikan padamu pagi ini juga sudah terjual." Liu Yehan bertanya dengan heran. Meskipun dia tahu tokonya panas, dan tokonya penuh dengan orang, saya tahu ada banyak penganut tahu. "Belum, tapi hampir terjual, satu persatu gila-gilaan. Beli puluhan gram dan puluhan gram." Shidawei juga terpana dengan fenomena panas di toko tersebut. Emas yang diberikan pada pagi hari dicairkan bersama dengan bantuan petugas untuk membuat gelang emas. Tidak mungkin untuk menjual sepotong emas secara langsung kepada mereka, tetapi toko juga berjanji bahwa selama pembeli dapat membuktikan bahwa barang tersebut dibeli selama periode aktivitas beberapa hari terakhir dengan tanda terima, mereka dapat membuat gaya yang sesuai secara gratis. Awalnya harga emas di toko Longfeng Xiangjin lebih murah dibandingkan toko lain. Bila dikonversikan, sudah setara dengan harga tahun-tahun sebelumnya. Ditambah dengan janji pemrosesan perhiasan gratis, para pelanggan tersebut tidak ragu untuk membelinya. Liu Yehan keluar, mengisi ranselnya dengan 50 kati emas, dan kemudian kembali ke toko emas. Bukannya dia tidak ingin membuat sedikit lebih banyak sekaligus, tapi tas ransel ini memiliki berat yang terbatas, dimasukkan ke dalam 50 kati emas, dan tas ransel tersebut akan segera rusak. Datang ke kamar manajer dan memanggil Shidawei masuk. Liu Yehan mengeluarkan emas itu dan menasihati. "Keluarkan ini dan terus jual untuk memenuhi kebutuhan pelanggan." Mungkin karena aku pernah melihat tumpukan emas disatukan, Shidawei tidak terlalu terkejut kali ini, tapi hanya mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mengaturnya sekarang." Ada banyak lalu lintas di toko emas. 50 kati emas yang saya ambil di belakang hanya bertahan kurang dari 2 jam, dan semuanya terjual habis. Liu Yehan mengangkut 100 kati emas lagi dengan cara yang sama sebelum dia hampir tidak dapat memasuknya. Petugasnya sangat sibuk sehingga mereka bahkan tidak bisa makan nasi. Semua orang makan sekotak makan siang sesuka hati, dan seluruh orang bergegas memakannya. Karyawan toko emas bekerja dalam 2 shift. Kalau bicara ke belakang, shift pagi tidak mundur. Mereka bekerja lembur di toko bersama-sama, dan itu tidak cukup. Ketika saya pulang kerja pada jam 9 malam, saya membuat beberapa statistik. Hari ini, 105.000 gram terjual, 100.000 gram diantaranya diperoleh Liu Yehan hari ini,
dan 5.000 gram lainnya berasal dari toko emas asli. 292 yuan gram, 105.000 gram adalah 30,66 juta pendapatan operasional. Saya tidak tahu, saya terkejut. Liu Yehan tidak pernah menyangka penghasilan hariannya sudah mencapai 30 juta. Tentu saja, dia masih harus membayar pajak kepada negara, dan dia harus membayar 3% saja sih. Bahkan jika dia harus membayar pajak sebesar 3% kepada negara, penghasilannya akan mendekati 30 juta. Saya harus mengatakan bahwa membuka toko emas memang merupakan cara formal dalam menangani emas. Di penghujung hari, semua orang kelelahan dan duduk terpuruk di kursinya masing-masing. Liu Yehan mengumumkan dengan lantang pada saat yang tepat. Saudara dan saudari terkasih, Anda telah bekerja keras hari ini. Bulan ini, bonus semua orang akan berlipat ganda. Tuan Liu perkasa. Mendengar bonus bulan ini berlipat ganda, orang yang duduk di kursinya tampak kembali bersemangat. Awalnya menjual lebih dari 30 juta emas. Bonus kinerja semua orang tidak lagi rendah. Selama emas bos tepat waktu, bonus bulan ini akan berlipat ganda, dan setiap orang akan menjadi 50.000, atau bahkan ke 100.000. Setelah sorak-sorai semua orang sedikit berkurang, Liu Yehan mengumumkan lagi. Karena waktu terlalu sempit hari ini, saya mengundang semua orang untuk makan malam. Masih ada 2 hari lagi untuk acara tersebut. Setelah 2 hari, saya akan mengundang semua orang untuk makan di Jinjiang International Hotel. Liu Yehan mengajak 16 karyawan di toko, menyiapkan 2 meja makanan di hotel terdekat, dan makan malam bersama. Setelah makan malam, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Karena besok pagi semua orang harus bekerja, sehingga tidak mempersiapkan kegiatan apapun lagi dan pulang. Shidawei dan Liu Yehan tinggal di tempat yang sama, tidak jauh dari hotel. Pada pukul 12 malam, sebagian besar masyarakat sudah tertidur, namun masih banyak orang yang berjuang untuk hidup di jalanan. Warung makan di pinggir jalan menjadi yang paling populer saat ini. Dawei, lihatlah orang-orang di jalan, mereka sama seperti kita kemarin. Liu Yehan menghela nafas, jika bukan karena munculnya sistem akhir zaman, dia akan menjadi seperti orang-orang ini, atau hanya makan dan memanggang di pinggir jalan. Tusuk sate, atau orang yang membuat tusuk sate. Shidawei menjawab dengan heran. Inilah hidup kita kemarin. Liu Yehan terdiam beberapa saat. Sepertinya begitu. Liu Yehan melanjutkan dengan mengatakan. Dawei, saya tidak memberitahu Anda tentang gaji pagi ini. Saya memutuskan untuk memberi Anda 10% dari toko emas. Anda membantu saya memeriksanya. 10%? Ini keterlaluan. Shidawei buru-buru melambaikan tangannya dan menolak. Bagian 10% kedengarannya tidak banyak, tapi dia tahu omset saat ini sudah lebih dari 30 juta. 10% adalah 3 juta yang di luar dugaannya. Dia setuju untuk membantu, sebenarnya karena dia ingin membantu Liu Yehan, bukan untuk 10% sahamnya. Dia tahu bahwa Liu Yehan telah mengirimkan emas dalam jumlah besar, dan 30 juta hanyalah omset hari ini. Akan ada kegiatan 2 hari ke depan, dan dia masih belum tahu berapa banyak emas yang ada. Ini bukan soal 3 juta, atau bahkan soal 10 juta. Anda bilang seseorang tiba-tiba memberi Anda 10 juta, apa yang akan Anda lakukan? Liu Yehan berkata dengan tegas. Saudaraku, saya sekarang sudah berkembang, dan tentu saja saya tidak bisa melupakan Anda. 10% bukanlah apa-apa. Faktanya, 10% dari toko emas jauh lebih dari 10 juta. Namun, ini juga terkait dengan pembelian emas Liu Yehan tanpa uang. Kalau toko emas lain, dia perlu membeli emas dari pabrik perhiasan, yang juga membutuhkan biaya dan tentu saja untungnya tidak terlalu besar. Ketika Shidawei mendengar nada tegas Liu Yehan, dia menerimanya dan memutuskan untuk membantu Liu Yehan mengelola toko. Liu Yehan sepertinya merasakan pikiran Shidawei, menepuk pundaknya dan berkata, Tidak apa-apa, anggap saja ini sebagai pelajaran, jangan terlalu gugup. Bab ke-23
karena semua emas yang ada di toko kemarin sudah terjual habis. Keesokan paginya, Liu Yehan datang ke toko dan mengambil semua emas di tempat penyimpanan, yaitu total 260 kg emas. Batu bata emas seberat 260 kg ditempatkan di ruangan pengelola, penuh tumpukan, di bawah sorotan lampu, seluruh ruangan menjadi emas. Saat itu kurang dari jam 9 pagi, dan para penjaga toko datang satu demi satu. Karena ini batu bata emas, saya hanya bisa membuat gelang saja. Kemarin, Master Song sendirian di ruang produksi, tetapi ketika dia sampai di belakang, bahkan jika seseorang membantunya, dia kelelahan. Pagi ini, begitu dia berangkat kerja, Guru Song membawa 2 orang berusia sekitar 25 tahun. Bos, keduanya adalah muridku. Mereka telah belajar selama lebih dari 2 tahun, dan karya perhiasannya sangat indah. Ternyata murid Master Song lah yang diperkenalkan. Liu Yehan tidak keberatan, selama dia bisa melakukan hal serupa. Namun, beberapa talenta kelas atas masih perlu tersedia. Tidak mungkin untuk melakukan aktivitas seperti ini sepanjang waktu, dan mereka juga menyetujui pelanggan yang dapat datang ke toko untuk membuat perhiasan favorit mereka di lain waktu. Ini juga salah satu penyebab penjualan panas kemarin. Liu Yehan mengangguk. Tidak masalah, tapi gajinya loh. Gaji magang pasti tidak akan sama dengan gajimu. Jadi ayo luangkan waktu sekarang. Kamu bisa membuat perhiasan sesuka hati. Meski tidak keberatan memberikan gaji yang lebih tinggi dari pasar, ia tetap harus melihat skill nyata dari pihak lain, atau karyawan lain tidak akan yakin. Oke, terima kasih bos. Awei, Aliang, saya punya peralatan di studio saya. Tolong buatkan cincin dan cepat selesaikan. Master Song juga tahu bahwa Liu Yehan sedang sibuk sekarang. Jadi tentu saja dia meminta mereka membuat cincin sederhana. Kalau untuk membuat kalung atau perhiasan lainnya akan memakan waktu lebih lama sehingga kurang cocok untuk sekarang. Keduanya pergi ke studio Master Song, masing-masing mengambil sepotong emas, dan mulai mempersiapkan karya mereka sendiri. Saat keduanya mendapatkan batu bata emas, mereka juga sedikit bingung. Mereka biasanya menggunakan yang lama. Benda emas yang diperoleh kembali digunakan sebagai bahan mentah. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan batu bata emas sebagai bahan bakunya. Namun, keduanya dengan cepat pulih, memulai dengan cepat, dan membuat cincin emas di sana. Liu Yehan juga tahu bahwa dia mengeluarkan batu bata emas itu. Agak salah, tapi tidak mungkin. Liu Fugui memberikan batu bata emas. Nanti dia akan berdagang dengan mereka untuk melihat apakah ada benda emas yang belum dicairkan. Ini menghemat proses kerajinan. Keduanya masih sangat cepat dalam membuat cincin emas. Sekitar 10 menit kemudian, jarak mereka kurang dari 1 menit. Kedua cincin itu sudah berada di depan Liu Yehan. Dalam 10 menit, secara alami tidak mungkin membuatnya menjadi indah. Namun, Liu Yehan melihat kedua cincin di depannya. Mereka juga sangat khas. Ia merasa tak banyak perbedaan dengan tampilan di toko emas lainnya. Liu Yehan mengangguk puas dan berkata, "Ya, gaji kalian berdua untuk sementara ditetapkan sebesar 10.000 yuan, dan gaji kalian akan naik ketika kalian benar-benar sudah ahli. Terima kasih, bos." Awei dan Aliang berteriak keras. Gaji 10.000 yuan di luar ekspektasi mereka. Di toko emas pada umumnya, gaji peserta magang berkisar antara 3.000 hingga ke 5.000. Master yang lebih baik berkisar antara 10.000 hingga ke 15.000. Sekarang Liu Yehan memberi mereka gaji 10.000 yuan, yang dapat dianggap sebagai gaji tingkat master. Ada 2 orang lagi yang memproses perhiasan, dan kecepatan pembuatan cincin dan gelang meningkat pesat. Saat jam 10, begitu toko dibuka, banyak orang berlarian ke sini. Setelah melihat staf toko emas lainnya di samping, mereka juga merasa iri. Mereka juga tahu mengapa toko Long Feng Xiang Jin begitu populer, tetapi mereka bukanlah pemiliknya dan tidak berhak mengambil keputusan seperti itu. Bahkan bosnya pun tidak bisa menjual seperti ini. Jika Anda benar-benar melakukan ini, Anda akan kehilangan sebanyak yang Anda jual.
Membuka toko dan berbisnis tentu saja menghasilkan uang, jadi tidak ada yang namanya bisnis yang merugi. Artinya, Liu Yehan yang mampu memperoleh emas dalam jumlah besar dari dunia apokaliptik berani melakukannya. Dia tidak membatasi pembeliannya, dan dia melakukannya selama 3 hari. Beberapa saat kemudian, massa memadati toko emas itu dengan erat. Pelanggan berbaris langsung di konter layanan dan menyampaikan permintaan mereka sendiri. Jelas orang-orang ini sudah tahu bahwa tidak ada lagi gaya yang bisa dipilih di toko ini, yang ada hanya pilihan berat, jadi mereka dengan kasar memberitahu petugas tentang kebutuhan mereka sendiri. Bawakan aku gelang besar seberat 100 gram. Bawakan aku gelang seberat 50 gram. 80 gram. 30 gram. Kalau bicara bagian belakang, tidak perlu lagi membicarakan apakah gelang itu gelang atau bukan. Bicara saja tentang beratnya. Bagaimanapun, gaya semua orang saat ini adalah gelang. Sedangkan untuk kedepannya, jika ingin berganti ke gaya lain, tentu saja Anda bisa mengganti favorit dengan invoice hari ini. Toko Longfeng Xiangjin, sebagai toko lama, masih memiliki banyak gaya klasik. Pembelinya ini, sedikitnya puluhan gram, sebanyak ratusan gram. Dari jam 10 hingga jam makan siang, hampir 30.000 gram sudah terjual. Liu Yehan juga terkejut dengan orang-orang yang mengambilnya. Dari mana asal orang-orang ini? Tampaknya mereka tidak menggunakan uang apapun. Biarkan aku pergi. Dengan tingkat penjualan sebesar ini, 260 kati dan 130.000 gram emas yang saya keluarkan hari ini hanyalah hasil kerja sehari. Sepertinya kita harus pergi ke dunia apokaliptik lagi. Kalau tidak besok, tidak akan ada emas yang dijual. Untungnya, ketika kita pergi ke dunia akhir zaman, waktu di sini juga berhenti, dan saya tidak takut tidak dapat mengikuti waktu. Saat penjualan toko emas sedang panas, Liu Yehan juga memeriksa tugas di sistem. Bangun pagi ini, karena aktivitas toko emas hari ini, dia perlu menyediakan emas, agar dia tidak melakukan perjalanan ke dunia lain. Meskipun dia tidak melakukan perjalanan ke dunia lain, dia menemukan bahwa ikon penyeberangan sebenarnya menampilkan angka 2. Apakah ini berarti bisa dipakai 2 kali? Sebelumnya, begitu waktu pendinginan tercapai, dia akan melakukan perjalanan ke dunia apokaliptik, jadi dia tidak bisa menilai apakah itu benar atau tidak. Jika besok pagi jam 8 pagi angkanya menjadi 3, berarti jumlah penyeberangan sudah bisa diakumulasikan. Selain perubahan ini, sistem misi telah diperbarui dengan misi baru. Sekarang ada 2 tugas di bilah tugas. Tugas 1, bunuh 10 zombie tingkat pertama. Hadiah tugas, 200 poin. Kemajuan tugas, 0/10. Tugas 2, bunuh 100 zombie tingkat pertama. Hadiah tugas, 500 poin. Kemajuan tugas, 0/100. Itu juga merupakan tugas membunuh zombie tingkat pertama, dan 2 muncul pada saat yang sama. Tugas ini juga harus mengikuti waktu penyegaran suatu hari secara real time. Saya hanya tidak tahu paling banyak berapa banyak tugas yang dapat dikumpulkan untuk tugas ini. Menurut logika normal, tidak mungkin terjadi tumpang tindih tanpa batas waktu. 5 atau 10? Liu Yehan tidak tahu untuk saat ini, tapi dia akan bebas di masa depan. Anda bisa mencoba mengakumulasikannya untuk melihat di mana batas atasnya. Ada juga akumulasi jumlah kesempatan ke dunia lain yang juga bisa diuji. 260 kati emas yang diambil Liu Yehan pada pagi hari tersapu pada pukul 8 malam. Karena tidak ada lagi emas yang bisa jual lagi, toko tersebut tutup terlebih dahulu. Beberapa pelanggan mengeluh karena tidak mendapatkannya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, jangan lepaskan pembelian tanpa batas. Tapi untuk menundanya, saya akhirnya membujuk kelompok orang terakhir untuk pergi, berjanji bahwa tidak akan ada batasan pembelian besok dan mereka akan dijual sampai jam 9 malam sebelum resmi ditutup. 260 kg emas, 130.000 gram, 292 yuan per gram, dan pendapatan hampir 38 juta yuan. Hingga saat ini, rekening Liu Yehan telah mencapai 67 juta yuan.
Dengan penghasilan sebesar itu, Liu Yehan mengirimkan amplop merah sebesar 100.000 yuan ke kelompok kerja, dan semua orang merampasnya. Setiap orang mengambil amplop merah yang jumlahnya tidak kurang dari 5.000 yuan. 5.000 yuan bukanlah masalah besar bagi Liu Yehan, namun bagi karyawan di bawahnya, itu bukanlah jumlah yang kecil. Satu persatu di lingkaran pertemanan. Terlihat Liu Yehan menggelengkan kepalanya dengan lurus, dan Liu Yehan juga ingin berada di lingkaran pertemanan, tapi lupakan saja setelah memikirkannya. Bersikaplah sedikit rendah hati. Setelah jam 12 malam, Liu Yehan mengklik misi untuk melihatnya. Ditemukan bahwa tugas lain sebenarnya ditambahkan. Tugas 3, bunuh 1.000 zombie tingkat pertama. Hadiah tugas, 1.000 poin. Kemajuan tugas, 0.1.000. Tampaknya waktu penyegaran tugas adalah pukul 12 malam waktu nyata. Kenapa harus jam 12 malam? Karena dia pernah menghabiskan 1 malam di dunia apokaliptik. Namun, tidak ada misi baru di dunia apokaliptik. Tidak ada perubahan lain yang ditemukan. Setelah mandi, saya pergi tidur dan beristirahat. Liu Yehan bangun sebelum jam 7 keesokan harinya. Karena ramuan evolusi genetik, dia tidak merasa lelah sama sekali saat tidur jam 12 kemarin. Saat ini, dia merasa penuh energi. Setelah melihat skill traversal, 2 masih ditampilkan saat ini. Meskipun ia dapat melakukan perjalanan kapan saja, untuk mempelajari apakah dapat disimpan hingga 3 kali, ia berencana untuk melakukan perjalanan ke dunia lain setelah jam ke-8. Dia tinggal sendirian sekarang, jadi dia mengeluarkan gelang pintar dari ruang penyimpanan. Nyalakan gelang pintar, seberkas cahaya diproyeksikan ke udara, dan peri kecil muncul di tengah layar. Dengan sayap peri yang melambai, cucu memandang Liu Yehan dengan sedih dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak menginginkan saya lagi? Mengapa Anda tidak melihat saya selama beberapa hari?" "Tentu saja tidak, sayangku." Melihat peri itu, Liu Yehan merasa dia penuh energi. Namun, di dunia nyata, fungsi proyeksi stereo pada gelang pintar terlalu kuat untuk ditampilkan dengan mudah. Faktanya, Liu Yehan terlalu banyak berpikir. Jika proyeksi 3D dimatikan, gelang pintar tersebut mirip dengan gelang lainnya, dan tidak terlalu mencolok. Gelang pintar sebenarnya dapat mematikan proyeksi stereo, dan peri juga dapat menampilkan dirinya di layar. "Apakah Tuan butuh bantuan?" Mendengar Liu Yehan berkata tidak, peri itu seperti anak kecil, dan dia sangat senang karena dia melambaikan sayapnya, melambaikan cahaya biru di udara, seperti peri kecil. "Ingatkan saya pada jam 8 pagi, lalu tunjukkan filmnya." "Baik, Guru." Peri itu menghilang dari tengah layar, dan film aksi apokaliptik populer Doomsday Invasion muncul di depan Liu Yehan. Ini adalah film yang dibuat dengan teknologi proyeksi stereo. Ini menceritakan kisah meteorit yang jatuh secara tidak sengaja, menyebabkan kehancuran global, dan para pahlawan memimpin sisa-sisa umat manusia untuk membangun kembali peradaban. Karena menggunakan teknologi proyeksi stereo, tampilannya sangat realistis, dan setiap lensa seperti berada di pemandangan. Melihat semangat Liu Yehan, tapi juga menangis sedih. Saat Liu Yehan terlihat bersemangat, tiba-tiba, sosok di tengah terhenti, dan suara peri itu terdengar. "Tuan, ini jam 8. Tuan, ini jam 8. Suara peri itu berdering beberapa kali, dan tidak berhenti sampai Liu Yehan mematikan gelang pintarnya. Setelah menonton film Doomsday Invasion, Liu Yehan berpikir, gadis ini tidak bernubuat. Betapa miripnya adegan di film tersebut dengan apa yang saat ini ditemui di dunia apokaliptik. Apakah ada orang seperti protagonis di tempat lain? Demi keluarga, demi peradaban, dan membangun kembali peradaban di tempat tertentu? Liu Yehan merasa lain kali, dia harus menyelesaikan menonton film ini. Durasi film ini mencapai 6 jam, dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan menonton film ini. Liu Yehan memeriksa skill traversingnya, dan benar saja, angka di atas telah berubah, dan sekarang ada angka 3 di atasnya.
Hebat, sepertinya tebakanku benar. Liu Yehan diam-diam merasa senang. Liu Yehan memeriksa ruang penyimpanan lagi, dan semuanya sudah siap. Setelah emas dikeluarkan dari penyimpanan, banyak ruang yang dikosongkan. Liu Yehan pergi ke pasar petani lagi dan membeli garam curah untuk mengisi kekosongan tersebut. Tidak mudah untuk pergi ke sana, dan tidak ada pemborosan. Tetapkan koordinat tetap dunia nyata di kamar Anda sendiri. Koordinat asli di asrama perusahaan secara alami tidak dapat digunakan. Agak boros. Untungnya, ada 5 koordinat yang tersedia. Jika koordinatnya tidak mencukupi di masa mendatang, gunakan energi spa untuk mengatur ulangnya. Setelah bersiap-siap, Liu Yehan berkata dalam hati, "Transfer!" Liu Yehan menghilang ke kamarnya. Saat ini, waktu di dunia ini berhenti mengalir. Saat berikutnya, Liu Yehan muncul di dunia apokaliptik dan He Wenqing mempersiapkannya di dalam ruangan. Bahkan setelah menyeberang berkali-kali, dia masih merasa luar biasa. Dulu di dunia apokaliptik masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah, masih sore. Kamarnya ada di lantai 2. Setelah kembali, dia berjalan ke lobi. "Terima kasih sudah membersihkan kamar dengan sangat bersih." Liu Yehan melihat He Wenqing membereskan masalah dan berterima kasih padanya. He Wenqing menjawab sambil menyeka meja. "Bosnya sopan." Pada saat ini, Lu Haipeng menyelesaikan statistik para budak dan berjalan mendekat dan berkata, "Bos, informasi semua orang telah terdaftar. Saya akan menyampaikan informasi tersebut kepada Anda." Liu Yehan mengangguk dan menyalakan gelang pintarnya. "Oke, serahkan padaku untuk melihatnya." Datanya tidak banyak, dan transmisi selesai dalam sekejap. Liu Yehan membuka informasinya, dan seperti yang diharapkan, informasi semua orang dicatat secara rinci. Namun, apakah informasi di atas benar atau tidak, masih harus ditentukan. Data yang diminta Liu Yehan untuk dihitung oleh Lu Haipeng adalah data sederhana dan tidak melibatkan masalah privasi. Tidak ada masalah dengan para budak. Budak-budak itu menebak bahwa mereka mengetahuinya. Jika mereka tidak melaporkannya dengan jujur, tuannya akan mengetahuinya di masa depan, maka mereka benar-benar tidak tahu bagaimana mereka mati. Sekarang Liu Yehan memberi mereka makan dan mendandani mereka dengan baik, yang jauh lebih baik daripada tempat mereka semula. Bab ke-24. Hal pertama yang dilihat Liu Yehan